Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan perkuliahan kita kewirausahaan dengan tema pesaing. Mari kita lihat apa itu pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang menjual produk yang sama atau mirip, ya, yang menjual produk yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Artinya ada dua perusahaan yang sama-sama menjual produk ataupun yang mirip. Nah, ini yang disebut dengan pesaing. Untuk itu, kita harus mengenal atau mengetahui hal-hal yang perlu kita ketahui dari pesaing. Yang pertama adalah mutu. Mutu dari produk yang akan kita jual. Berarti mutu ini terkait dengan kualitas. Nah, jadi sebenarnya pesaing ini bisa membuat produk kita mirip karena apa? Mungkin kualitas yang kita buat kurang sehingga bisa ditiru oleh pesaingnya, atau kualitas kita baik, pesaing membuat juga yang lebih baik produknya. Jadi mutu tersebut memang harus benar-benar kita jaga dan harus benar-benar kita pertahankan. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui dari pesaing itu adalah harga yang ditawarkan. Bisa jadi pesaing itu membuat harga di bawah standar dari harga yang beredar di pasaran, atau bisa jadi harganya lebih tinggi atau lebih murah. Jadi ketika harga kita sudah menetapkan standar, para pesaing ini bisa membuat harga jauh di bawah dari harga yang sudah ditetapkan. Makanya pesaing itu bisa meniru. Jadi harganya bisa jauh lebih murah. Ini yang harus kita ketahui. Ya. Yang ketiga adalah cabang yang dimiliki. Apakah ada cabang yang dimiliki dari perusahaan tersebut? Artinya kalau kita ada satu toko atau satu perusahaan, pesaing ini bisa jadi 2 atau 3, sehingga memotong jarak, memotong customer untuk berbelanja di pihak pesaing kita. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah promosi yang dilakukan. Bagaimana promosi kita terhadap barang atau produk yang akan kita tawarkan? Apakah promosi kita gencar-gencarnya atau tidak, atau no promotion? Jika kita no promotion, maka barang tentu perusahaan kita akan mengalami yang namanya kemunduran, sehingga bisa dibaca oleh pesaing tersebut. Nah, sebenarnya pesaing ini adalah membaca situasi dan kondisi dari perusahaan yang sedang kita rintis. Tatkala kita lengah, maka pesaing ini masuk, gitu loh. Artinya kita harus juga mempunyai strategi khusus agar bisa bersaing di dunia yang ketat, bersaing di dunia industri, sehingga hasil dapat maksimal. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pesaingnya, maka kita perlu identifikasi. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Kalaupun sama, apa keunggulan dari produk kita? Nah, kita boleh sama produk, tetapi harus punya keunggulan, harus punya kelebihan masing-masing. Berarti kualitas harus tetap dijaga sehingga pihak customer senang berbelanja di tempat kita. Nah, itu dia. Nah, yang kedua adalah melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing. Nah, sampai mana perkembangan pangsa pasar dari pesaing kita? Sudah sampai mana? Apakah sudah mendunia atau masih global? Nah, kita harus perlu perhatikan supaya produk-produk yang akan kita pasarkan dan akan kita tawarkan masih diterima oleh customer yang berada di luar sana. Yang ketiga adalah identifikasi peluang dan ancaman. Kita harus bisa membaca peluang serta ancaman. Ya, kita harus bisa membaca peluang dan ancaman. Jadi kalau ini sudah kita kuasai, kita bisa membaca peluang dan ancaman, maka dengan mudah pesaing dapat kita identifikasi. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah identifikasi keunggulan dan kelemahan. Jadi kita harus juga bisa membaca
apa sebenarnya kekuatan dan keunggulan dari produk yang akan kita tawarkan kepada pihak customer, dan sebenarnya juga kita harus bisa menganalisa apa kelemahan dari produk kita. Jadi dengan adanya kita mengetahui kelemahan, dengan kelemahan tersebut kita perbaiki sehingga barang yang akan kita hasilkan menjadi quality yang sangat baik, sehingga di mata customer, walaupun banyak pesaing, customer tetap berada di pihak kita. Artinya kita jaga kualitas dari barang yang akan kita produksi sehingga pihak customer akan terjaga seleranya dan akan tercapai kepuasan terhadap produk yang kita tawarkan kepada customer. Mudah-mudahan kalau kita sudah kuasai itu, maka dengan mudah kita dapat menganalisis pesaing sehingga tidak menjadi masalah ya dalam persaingan industri. Pada dasarnya pesaing ini memang banyak sekali terjadi. Kita tidak perlu takut dan khawatir terhadap pesaing. Yang kita khawatirkan adalah, yang kita takutkan adalah apabila ada pesaing yang lebih kompeten daripada kita sehingga merebut pasar yang sudah kita miliki. Tetapi yang kita memiliki kekuatan di produk, kekuatan di strategi pemasaran dan mutu, maka kita tidak perlu khawatir. Customer kita tetap akan berpihak kepada kita selama kita berbuat sesuai dengan standar yang harusnya perusahaan kita lakukan. Tetapi bila terjadi pengurangan standar sedikit, maka dengan mudah customer akan berpindah, beralih ke lain hati, ke perusahaan lain untuk berbelanja di perusahaan atau di toko tersebut. Mudah-mudahan penjelasan kali ini mengenai pesaing dapat memberikan pemahaman bagi kita bagaimana menganalisa dan mengidentifikasi pesaing tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.